Kalau saya korupsi, orang keuangannya kan ada yang iya, enggak, silakan aja. Saya ini gini-gini Ustaz. Saya hanya mengambil apa yang jadi hak saya. Persoalan ACT ini kan memang mengagetkan kita semua, mulai dari persoalan gaji dari kalangan eksekutif, dari kalangan direktur di ACT, terus kemudian ini kan sebenarnya ini uang Tuhan gitu, ini uangnya Allah gitu, yang dititipkan oleh manusia untuk manusia yang lain. Artinya di sini perlu ada hati nurani di sini. Yang melakukan donasi terhadap ACT ini bukan hanya orang kaya terhadap orang melarat, bukan hanya orang bahagia terhadap orang susah, tapi juga orang susah kepada orang susah, orang melarat kepada orang melarat, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat bangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Pernyataan Ahyudin, pimpinan pimpinan ACT, yang kemudian membuat kita semua geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak ya, dari berbagai media pemberitaan yang menyatakan bahwa gaji atau biaya operasional daripada pengelola ACT begitu besar, ya, gaji Presiden ACT kisaran 250 juta membuat tentu publik tercengang dan kaget. Tetapi oleh Ahyudin itu kemudian dianggap hal yang biasa-biasa saja karena katanya dia mengelola dana yang begitu besar, ya. Sebagai orang yang memulai membangun lembaga ini dengan susah payah dia kelola, dia kembangkan, dia besarkan, hingga kemudian publik mau mendonasikan uangnya untuk kemanusiaan, lalu kemudian besar, ya baginya bahwa wajarlah kalau kemudian kami mengambil bahagian apa yang menjadi hak kami. Kalau saya korupsi, orang keuangannya kan ada yang iya, enggak, silakan aja. Saya ini gini-gini Ustaz. Saya hanya mengambil apa yang jadi hak saya. Anda bayangkan seorang saya yang melahirkan lembaga ini. Tahu Mas Pram, berapa triliun lembaga ini menghasilkan dana. Dan itu bukan ada zakat Mas Pram. Dana program, tidak ada project program, nggak ada dana. Semua berbasis project program itu. Bagaimana saya dipersepsikan, diyakinkan kemana-mana, ya, didagangkan kemana-mana bahwa saya harus tidak disadari lantaran saya memanipulasi keuangan. Tampaknya Ahyudin ada sifat-sifat egois yang kemudian melekat pada dirinya, tidak justru ya memberikan sebuah pandangan bahwa jika memang itu dianggap kurang etis, maka saya mohon maaf. Mungkin itu hal yang lebih bijak daripada menganggap wah itu hal yang wajar kalau kita ini sebagai pengelola, ya, kita yang membangun lembaga ini, ya wajarlah mengambil hak seperti itu. Kalau orang menilai besar dan sebagainya itu pandangan publik, ya kita tidak boleh berpandangan seperti itu karena bagaimanapun juga ini adalah uang umat. Nah, menarik, kita akan coba simak bagaimana pandangan daripada Islah Bahrawi, salah seorang intelektual Indonesia yang memang banyak mengikuti perkembangan terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial, yang juga banyak mengamati perjalanan kelompok-kelompok terorisme, ya, radikalisme, karena ACT juga ini disinyalir telah ikut, ya, memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang disinyalir itu adalah teroris. Kita akan coba melihat bagaimana pandangan-pandangannya terkait dengan ACT ini. Mari kita simak. Seperti yang sudah kita ketahui, persoalan ACT ini kan memang mengagetkan kita semua, mulai dari persoalan gaji dari kalangan eksekutif, dari kalangan direktur di ACT, terus kemudian
Ini kan sebenarnya ini uang Tuhan gitu. Ini uangnya Allah gitu, yang dititipkan oleh manusia untuk manusia yang lain. Artinya di sini perlu ada hati nurani di sini. Kalaupun kemudian ada PPATK menemukan ada aliran dana yang mencurigakan dan segala macam, itu memang ranahnya PPATK, karena memang PPATK berusaha mencari tahu aliran dana ini kemana. Karena wire transfer hari ini kan bisa di-trace, bisa di-track jejaknya. Nah, yang bisa menentukan bahwa ini jatuh ke kelompok mana, apakah ini betul-betul untuk misi kemanusiaan atau misi terorisme misalnya, ini ya memang analis-analis yang ada di Densus 88 dan juga terutama di bagian penegak hukum yang sudah biasa melakukan analisa cross border, perlintasan dan sebagainya. Ini memang bisa di-trace karena kita juga punya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang pendanaan teror. Ada banyak rambu-rambu hukum yang harus dipenuhi untuk mengatakan bahwa aliran dana ini untuk kegiatan terorisme misalnya. Ini kan kalau kita yang ada di Indonesia kan kita tidak tahu. Kita tahunya mungkin ada aliran dana ke Suriah misalnya. Pihak ACT mengatakan ini untuk misi kemanusiaan, kan kita tidak tahu juga di sana apakah buat untuk keperluan senjata, untuk keperluan logistik perang misalnya. Ini kan juga bagian dari upaya membantu akselerasi teror di sana. Ini kan kita juga tidak tahu. Bisa saja yang dikirim ini berbentuk logistik makanan gitu. Tapi makanan ini misalnya ternyata digunakan untuk keperluan-keperluan aksi teror di sana. Misalnya, ini kan kita juga tidak tahu. Nah, ini yang seharusnya membangun hati nurani para pengurus ACT bahwa bagaimanapun ini adalah uang-uang umat yang harus disalurkan kepada umat. Kalaupun dia kemudian mendapat bayaran dari situ, oke lah. Tapi jangan kemudian jerih payahnya ini seolah-olah dia mau berhitung dengan Tuhan. Tuhan, saya capek, kalau gitu saya ngambil bagian yang lebih banyak. Bukan itu persoalannya. Nah, ini hal-hal seperti ini. Janganlah agama ini dijadikan tempat untuk numpang makan gitu. Ini yang kita betul-betul, ya Allah, saya terenyuh, jujur saja. ACT yang selama ini saya anggap sebuah lembaga yang betul-betul akuntabel dan sebagainya, ternyata kayak gini gitu. Oke, jaga betul Itu dia, kepercayaan ini publik. persoalan nurani, ini persoalan akhirat, ini amanah dari Allah gitu. Jangan kemudian dikembangkan ke persoalan politik, ke persoalan apa. Udahlah, ini betul-betul kalau memang kita ini betul-betul ingin berjuang kepada Islam, ingin menyelamatkan Islam dari kelompok-kelompok penumpang makan seperti ini, ya sudah seharusnya seperti ini. Ayo kita gugat bersama, kita protes bersama, kita teliti bersama, tidak perlu dikembangkan kemana-mana. Oke, nah, Jadi begini, yang harus dipahami dari ACT ini adalah orang yang melakukan donasi terhadap ACT ini bukan hanya orang kaya terhadap orang melarat, bukan hanya orang bahagia terhadap orang susah, tapi juga orang susah kepada orang susah, orang melarat kepada orang melarat. Semua pihak nyumbang lewat ACT ini. Ini yang harus kita pahami. Bahkan non-muslim pun menyalurkan donasinya lewat ACT. Ini yang harus kita pahami. Lalu kemudian ini akuntabilitas inilah yang kemudian rentan karena memang reward dan punishment dari lembaga donasi yang bersifat keagamaan ini memang semuanya ada di akhirat. Artinya apa? Ini adalah persoalan hati nurani. Kok bisa seperti kalangan eksekutif dari ACT ini? Kalau kegelisihannya tadi Bung Novel kan Snowdon ini kalau mereka tidak mengakui, kalau kita baca medianya secara utuh yang mengangkat ini pertama kali, itu kan semua sudah mengakui iya Di Tempo memang waktu itu digaji ditulis. sekian. Fasilitas mobil mewah ini jangan sampai kasus ACT ini menimbulkan public distrust terhadap lembaga-lembaga sejenis. Artinya ini perlu ada satu penelitian yang komprehensif secara meneliti akuntabilitasnya. Kalau memang di situ ada kesalahan manajemen dan sebagainya, ya harus diperbaiki. oke, harus diperbaiki. Dari pemaparan Gus Islah Bahrawi, ya memang begitu sangat menyentuh kita semua, memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa ACT ini mengelola dana umat dan yang menyumbang ini juga bukan orang-orang kaya, tetapi juga orang-orang yang mungkin hidupnya juga pas-pasan. Sehingga memang harus dikelola melalui hati nurani. Tidak boleh mengedepankan ego-ego yang menganggap bahwa ya kami pengurus yang punya hak dan otoritas untuk itu, tetapi bagaimana dikelola dengan perasaan, ya sehingga kita bisa melihat di mana hal yang etis dan mana hal yang tidak etis, sehingga semuanya merasa tidak ada yang
berpikiran negatif dan sebagainya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.